Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Mutahharoh NIM 12311193028, jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, pada mata kuliah Etika Dakwah yang diampu oleh Ibu Zulfa Ismawati MPD. Saya akan menjelaskan bab Etika Dakwah dalam perspektif Al-Quran, Hadis, dan Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sub tentang etika dakwah dalam perspektif ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelumnya, materi ini sudah dijelaskan oleh teman saya Siti Uswatun Hasanah, dan saya di sini akan menjelaskan tentang etika dakwah menurut perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelanjutan dari penjelasan dari Mbak Uswatun tadi. Sesuai dengan tujuan dakwah, yaitu mengajak seseorang pada kebaikan, disampaikan oleh Muhammad Ali Aziz dalam buku Ilmu Dakwah pada halaman 116 bahwa tujuan dakwah itu mengajak seseorang pada kebaikan, dan dakwah Islam itu juga berfungsi sebagai estafet untuk keberlangsungan peradaban manusia di dunia ini. Pada sebuah acara di stasiun televisi yang disampaikan oleh Ibu Rosi dalam rangka memperingati 94 tahun NU dengan tema politik guyon dan sarung pada 30 Januari 2020 yang didatangi oleh beliau Sayyid Aqil Siraj. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tidak menginginkan dakwahnya itu berhenti karena kewafatannya, dan dalam mengajak seseorang atau suatu umat agar dapat benar-benar menjadi muslim yang baik, semua itu tidak terlepas dari adanya peran etika, metode, dan juga strategi yang diperlukan oleh seorang dai. Akhlak memiliki kedudukan sangat penting yang tergolong dalam 3 dasar kerangka ajaran agama Islam, yakni akidah dan juga syariah. Jika dibuat pengibaratan, akhlak diibaratkan seperti kesempurnaan bangunan. Setelah sebuah bangunan memiliki fondasi, maka tidak akan terwujud akhlak yang baik pada diri seorang individu jika ia tidak memiliki syariah dan akidah yang baik. Ini disampaikan oleh Muammar Bakhri dan Afifuddin Harisah pada buku Akhlak Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah cetakan ke-1 halaman 1-2. Selanjutnya, Nabi Muhammad itu diutus ke muka bumi ini sejatinya adalah sebagai penyempurna akhlak umat manusia. Dengan begitu, sangat diperlukan pengkajian dan pendalaman akhlak agar tidak hanya sekedar tahu saja, tetapi mampu memahami sehingga dapat mengantarkan pada pengimplementasian akhlak yang sudah diwariskan oleh Nabi Muhammad kepada seluruh umat. Maka dari itu, seseorang memiliki pedoman dan pijakan agar tingkah laku pada kehidupan sehari-harinya dapat terarah pada nilai-nilai positif yang membawa kebaikan, sehingga kita mampu memahami baik buruknya tingkah laku, mana yang termasuk akhlak terpuji, dan mana yang termasuk akhlak tercela. Selanjutnya, Kiai Haji Aqil Siraj yang lebih dikenal sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU dalam acara Rosi di Kompas TV berjudul 94 tahun NU Politik Guyon dan Sarung pada hari Kamis 30 Januari 2020, tepatnya di malam hari, menyampaikan secara langsung bahwa pada zaman Nabi Muhammad SAW, para ulama hingga wali songo dalam menyampaikan dan melakukan dakwah Islam selalu berangkat dari akhlakul karimah yang baik, pergaulan yang baik, tutur kata yang baik, dan mampu menyikapi perbedaan dengan santun. Keseluruhannya tersebut merupakan tindakan ulama-ulama terdahulu dan wali songo yang sudah dilakukannya. Beliau juga menegaskan bahwasanya ajaran agama Islam tidak ada bunyi bullying, mencaci maki, dan memfitnah, bahkan sangat jauh dari itu semua. Menurut beliau, jika kita mengajak seseorang untuk masuk
agama Islam atau menyeru seseorang kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara kekerasan, maka orang tersebut bukan malah ingin mengikuti dan bukan malah ingin belajar agama Islam, melainkan malah menjauh karena takut. Islam bukan malah disegani, didekati dan diikuti, tapi ditakuti dan dihindari. Berbeda lagi jika penyampaian dakwah dilakukan dengan cara yang baik, santun, dan tentunya akan lebih banyak orang yang bersimpati dan lebih banyak orang yang ingin masuk agama Islam. Kiai Haji Sirot Akil juga menjelaskan mengenai 4 etika yang harus diperhatikan dalam menyampaikan pesan dakwah atau syariat Islam. Yang pertama adalah step by step and gradual, yakni selangkah demi selangkah dan bertahap. Karena apa? Karena jika kita mengajak seseorang pada kebaikan, itu tidak bisa dengan secara langsung, secara instan, itu tidak bisa. Kita harus selangkah demi selangkah. Ada kalanya kita mengajak pada hari A, itu belum tentu orang itu mau, belum tentu orang itu tergugah hatinya untuk masuk Islam. Siapa tahu hari kedua, hari ketiga itu orang itu baru mau masuk Islam. Jadi bertahap. Yang kedua, mengurangi biaya dan meminimalisir beban. Yang ketiga, tidak menyakiti. Yang keempat adalah bertanggung jawab. Dari keempat etika berdakwah yang sudah disebutkan tersebut memiliki arti bahwa dalam menyampaikan pesan dakwah atau syariat agama Islam, hendaknya murni terlahir dari kita sendiri dan tidak ada unsur paksaan sama sekali. Tutur Kiai Haji Sirot Akil pada Harlah ke-94 NU di salah satu stasiun televisi tersebut. Selanjutnya, dijelaskan pula di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 bahwa kegiatan mencaci apapun itu tetap saja merupakan hal yang sudah terang-terangan dilarang dan sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Jadi hakikatnya seorang manusia dilarang untuk berlaku buruk, seperti mencaci, meremehkan, mencela, memanggil dengan sebutan yang tidak sepantasnya dan menyakiti hati seseorang. Tak hanya itu, beliau Kiai Haji Sirot juga berlanjut mengutip ayat 12 dari Al-Quran surat Al-Hujurat untuk senantiasa mengingatkan agar tidak berlaku suudzon atau berburuk sangka terhadap orang lain, mengintip kesalahan orang lain dan menggunjingnya. Kita dilarang saling menggunjing kesalahan dan kejelekan orang lain. Itu sudah dijelaskan di Al-Quran, tegas beliau. Selanjutnya, dilaksanakannya dakwah tentunya tak lepas dari suatu akidah atau aturan yang pasti. Kaidah-kaidah dakwah dalam pandangan ulama sendiri hampir mendekati kaidah fikih, karena fikih dan dakwah sama-sama memiliki hubungan dengan manusia, dan sesuai dengan tujuan tersampainya pesan dakwah, yaitu mengatasi permasalahan dan mampu memecahkan masalah demi kemaslahatan bersama. Maka diadopsilah beberapa kaidah-kaidah populer dalam fikih untuk berdakwah, antara lain yang pertama, hormat dan menghargai kebebasan serta hak asasi setiap manusia. Yang kedua, menghindari kepicikan, kesulitan dan kesempitan. Yang ketiga adalah menghindari kesusahan dan maldorot. Yang keempat, bertahap dan mengikuti proses. Selanjutnya yang kelima adalah menurut syara. Bahaya harusnya dilenyapkan. Yang keenam, suatu bahaya tidak boleh digunakan untuk melenyapkan bahaya yang sama. Yang ketujuh, menolak bahaya haruslah didahulukan sebelum menarik manfaat. Yang kedelapan adalah keterpaksaan diperbolehkannya melakukan hal-hal yang dilarang dan lain-lain. Sumber ini saya dapatkan dari buku Etika dan Estetika Dakwah, Perspektif Teologis, Filosofis dan Praktis, karya Hajir Tajiri, halaman 69-70. Selanjutnya dijelaskan dalam buku Muhammad Munir berjudul Metode Dakwah, cetakan kedua, halaman 96. Jika seorang dai mampu mengaplikasikan kode etik dakwah dengan baik, maka mad'u dan dai itu sendiri akan merasakan dampak dari kegiatan dakwah yang sudah dilakukannya. Mad'u akan merespon dan bersimpati dengan baik jika dakwah benar-benar dilakukan dengan etika yang benar
Dengan begitu akan tergambar bahwa agama Islam merupakan agama yang harmonis, cinta kedamaian, dan dipenuhi tatanan-tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, berikut adalah hikmah dari penerapan etika dakwah yang baik dan benar adalah yang pertama, sebagai penuntun kebaikan, yang mana etika dakwah berperan sebagai pendorong dan motivator untuk membentuk kehidupan manusia yang suci, lebih baik, dan di dalamnya mengandung kebaikan dan kebajikan yang senantiasa akan mendatangkan kemanfaatan bagi seluruh umat manusia pada umumnya dan dai pada khususnya. Yang kedua, membawa pada sempurnanya keimanan, kesempurnaan diri lahir dari sempurnanya iman, seperti yang sudah diriwayatkan Abu Hurairah dari penegasan Rasulullah SAW, seorang mukmin yang memiliki kesempurnaan iman, maka ialah yang terbaik akhlaknya atau etikanya. Yang ketiga adalah menumbuhkan kerukunan antar umat beragama. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.